Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan mengupas sesuatu yang mungkin terasa deket nih buat kita semua. Gimana sikap hati kita pas merespon sebuah tanggung jawab atau panggilan, itu ternyata wah bisa bawa dampak besar. Kita akan eksplorasi bahaya dari penolakan bahkan yang nggak terucap ya, berdasarkan sebuah renungan yang cukup menggugah. Betul sekali. Kadang kita nggak sadar ya, sikap hati itu yang justru lebih penting dari sekedar iya atau enggak. Iya kan? Nah, bahan kita kali ini dari sebuah refleksi oleh NDC Ministry, tanggalnya 28 Agustus 2025. Refleksi ini menyelami kisah Yunus, khususnya pasal 1 dan 4. Terus dikaitin juga sama satu ayat dari Yeremia. Oke, jadi fokusnya ke Yunus dan Yeremia ya? Iya, jadi misi kita bareng-bareng nih, Anda yang dengerin juga, kita mau bedah wawasan dari kisah klasik ini tentang pentingnya sikap hati. Bukan cuma tindakan luarnya aja. Menarik, siap. Sebelum kita benar-benar masuk ke pengalaman Yunus, ada satu istilah kunci nih dari bahasa Ibrani yang diangkat di renungan ini. Hineni. Kayaknya punya makna khusus ya? Betul sekali. Secara harfiah, hineni itu artinya inilah aku, atau here I am. Simple ya kedengarannya. Tapi, seperti seringkali dalam bahasa kuno, maknanya tuh lebih kaya dari terjemahan aja. Dalam konteks yang dibahas sumber ini, hineni bukan sekedar jawaban hadir pas di absen gitu. Oh, bukan cuma konfirmasi keberadaan ya? Bukan. Ini lebih ke pernyataan kesiapan total. Kayak bilang, aku di sini sepenuhnya hadir, rela, dan siap banget buat respons panggilan ini. Gitu. Khususnya panggilan dari Tuhan ya, dalam konteks renungan ini. Ada nuansa penyerahan diri, ketersediaan penuh di dalamnya. Wah, dalam juga ya. Jadi bukan sekedar hadir, tapi siap sedia dengan segenap hati. Ini kontras banget kalau kita langsung bandingin sama respons Yunus pas dipanggil, seperti yang dijabarin di renungan ini. Perintah Tuhan ke dia kan spesifik banget ya di Yunus pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota besar itu, serukan terhadap mereka karena kejahatannya udah sampai kepadaku. Jelas banget itu perintahnya. Detail tujuannya, misinya, alasannya. Nggak ada abu-abu. Betul. Nah, renungan ini nekenin problem Yunus itu bukan karena nggak paham. Dia ngerti banget apa yang diminta. Masalahnya ada di level, ya, keinginan. Di hati. Dia nggak suka sama perintah itu. Nggak setuju sama misinya. Nah, ini dia nih bagian yang menarik buat didalami. Kenapa dia bisa sampai begitu menolak? Renungan ini ngasih konteks penting kan ya? Iya, konteksnya krusial banget. Niniwe itu kan bukan sekedar kota besar biasa. Itu ibu kota kerajaan Asyur. Musuh bebuyutan Israel ya waktu itu. Musuh bebuyutan Israel, bangsanya Yunus, dan Asyur ini terkenal kejam. Jadi, secara manusiawi, Yunus diminta pergi ke jantung pertahanan musuh. Udah serem duluan mungkin ya. Tapi bukan itu aja alasan penolakannya, menurut renungan ini. Oh, ada lagi? Ada. Di pasal 4 ayat 2, Yunus sendiri ngomong nih, dia paham banget karakter Tuhan. Dia tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, kasih setianya berlimpah. Dan nah ini kuncinya, Tuhan itu bisa berubah pikiran soal hukuman kalau ada pertobatan. Yunus tahu ada kemungkinan Niniwe ini tobat dan diampuni. Dan justru itu yang dia nggak mau. Itu dia, justru itu yang dia nggak inginkan. Agak ironis ya. Jadi ini kayak konflik internal yang dalam banget ya. Di satu sisi ada perintah Tuhan yang jelas, di sisi lain ada kebenciannya ke musuh, plus ketakutannya kalau musuh itu malah diselamatin. Rasa nasionalismenya sama logikanya sendiri tentang siapa sih yang pantas diselamatkan, itu semua dibiarin ngalahin ketaatannya pada perintah Tuhan yang jelas. Dia lebih mentingin perasaannya, mungkin kepentingan bangsanya, daripada kehendak Tuhan yang mau kasih kesempatan ke Niniwe. Makanya, alih-alih bilang ini Tuhan, responsnya malah kabur ya. Kabur. Dia naik kapal ke Tarsis yang arahnya benar-benar berlawanan sama Niniwe. Ini bentuk tidak yang aktif banget. Dan kita tahu lah ya kelanjutan ceritanya, ada badai, ikan besar. Akhirnya dia memang sampai ke Niniwe dan nyampein pesannya. Bener, dia akhirnya taat secara tindakan. Itu fakta. Tapi renungan ini ngegarisbawahi satu poin krusial banget. Ketaatannya itu lahir dari keterpaksaan, bukan kerelaan hati. Hatinya masih pahit, masih nolak sebenarnya. Oh, jadi tindakannya iya, tapi hatinya enggak. Kurang lebih gitu. Ini kelihatan jelas banget di pasal 4. Pas Niniwe beneran tobat dan Tuhan batalin hukumannya. Yunus malah gimana?
marah besar. Iya ya, dia malah ngambek gitu. Dia duduk di luar kota, ngarep Tuhan berubah pikiran lagi terus ngehancurin Niniwe. Sikap hatinya nggak berubah sama sekali, meskipun tugasnya secara teknis bisa dibilang berhasil. Wah, ini jadi cermin yang kuat banget ya. Renungan ini kayaknya mau ngajak kita, Anda yang lagi dengerin, buat ngelihat lebih dari sekedar tindakan luar kita sendiri. Mungkin kita jarang ya secara verbal nolak sebuah tanggung jawab, apalagi kalau kita yakin itu panggilan. Mungkin jarang kita bilang tidak secara terang-terangan, tapi keengganan itu bisa muncul dalam bentuk yang lebih terselubung gitu. Penulis renungan ini ngasih beberapa contoh yang mungkin relevan buat kita. Misalnya nih, menghindar dari sebuah tugas atau kontribusi karena ada orang tertentu di situ yang nggak kita sukai. Pernah nggak kayak gitu? Bisa jadi sih. Atau mungkin kita lakuin sesuatu cuma karena nggak enak buat nolak. Atau takut dinilai orang, takut konsekuensi kalau nggak ngelakuin. Betul. Atau bisa juga kayak Yunus tadi, sadar atau nggak sadar kita lebih mentingin kelompok kita daripada tujuan yang lebih besar atau prinsip yang seharusnya dipegang. Atau yang paling sering mungkin ya, kita ngerjain tugas tapi ya setengah hati, ogah-ogahan. Cuma buat gugurin kewajiban aja. Nah, semua sikap ini, menurut analisis dalam renungan tersebut, itu bertolak belakang banget sama semangat Hineni. Semangat kesiapan total dan kerelaan hati itu hilang. Kita mungkin hadir secara fisik, tapi nggak siap sedia dengan segenap hati. Beda ya. Dan sikap kayak gini, sikap hati yang enggan ini, ternyata dipandang serius loh. Ada ayat yang dikutip dari Yeremia 48 ayat 10a dalam terjemahan yang dirujuk di sumber, bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya cukup keras ya. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan tugas dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, Iya, ini nunjukin betapa Tuhan, dalam perspektif sumber ini ya, nilai penting sikap hati di balik pelaksanaan tugas itu. Renungan ini ngurain beberapa konsekuensi dari sikap enggan atau terpaksa ini. Pertama, secara fundamental, apapun yang dilakuin dengan terpaksa, itu nggak nyenengin hati Tuhan. Ketaatan mekanis tanpa rela hati itu dinilai kurang bermakna. jadi kualitasnya beda di mata Tuhan gitu ya. Kayaknya gitu. Kedua, yang mungkin lebih kita rasain dampaknya secara personal. Sikap enggan ini ngerampas sukacita kita sendiri pas ngelakuin tugas itu. Prosesnya jadi beban, bukan kesempatan buat bertumbuh atau berkontribusi. Bener juga sih. Ketiga, bahkan kalau kita berhasil mencapai target, anggaplah Niniwe bertobat. Proyek selesai, laporan jadi, pencapaian itu bakal kerasa hampa. Kosong, nggak ada kepuasan sejati. Kayak Yunus tadi, sukses dalam misi, tapi hatinya penuh marah dan pahit. Kemenangan tanpa sukacita. Sungguh sebuah ironi ya, berhasil tapi nggak bahagia, nggak puas. Nah, setelah ngambarin sisi gelak dari keengganan ini, renungan ini pasti nawarin kontrasnya dong ya. Gimana kalau kita respons dengan sikap hati yang sebaliknya? Dengan semangat Himeni tadi? Pasti. Ketika respon kita didasari kerelaan dan kesungguhan hati, dampaknya beda banget. Pertama, kata renungan ini, kita bakal nemuin kepuasan dan sukacita yang otentik. Bukan berarti gampang ya jalannya. Oh, bukan berarti jalannya selalu mulus. Tantangan, kesulitan, bahkan mungkin penderitaan bisa aja tetap ada. Tapi ada kedamaian sama kebahagiaan batin yang sumbernya dari, ya, keselarasan hati sama panggilan itu. Nggak tergantung situasi luar. Oke, jadi sukacitanya lebih internal gitu ya. Betul. Kedua, ada aspek pengenalan yang lebih dalam. Dengan hati yang rela, kita jadi lebih bisa memahami hati Tuhan di balik tugas itu maksudnya apa, tujuannya yang lebih luas apa, karakternya gimana. Ada dimensi relasional dan pemahaman yang tumbuh, yang nggak bakal kita dapetin kalau kita cuma jalanin tugas secara mekanis atau sambil ngedumel. Kita jadi lebih kenal sama si pemberi tugas. Jadi kuncinya benar-benar balik ke sikap hati ya. Bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya dari dalam. Respons Hineni, kesiapan dan kerelaan yang tulus itu jadi pembeda kualitas pengalaman dan dampaknya. Persis. Kualitas hati nentuin segalanya, menurut pandangan dalam renungan ini. Baik, saya rasa gambaran besarnya udah cukup tergambar jelas nih. Inti dari pembahasan kita yang digali dari renungan tentang Yunus ini adalah urgensi punya hati yang rela, hati yang hineni gitu ya, pas kita nyambut tanggung jawab atau panggilan.
Sikap ini beda banget sama keengganan dan keterpaksaan Yunus yang bikin dia kehilangan sukacita dan pemahaman yang lebih dalam meskipun tugasnya kelar. Dan untuk bawa ini ke level yang lebih personal buat Anda yang dengerin, renungan ini ngasih beberapa pertanyaan reflektif yang lumayan tajam sih. Pertama, coba jujur, periksa diri Anda. Ada nggak sih area dalam hidup Anda saat ini, entah itu di kerjaan, keluarga, pelayanan, komunitas, atau hubungan sama Tuhan, yang Anda jalani dengan rasa keterpaksaan? Dengan hati yang nggak sepenuhnya rela? Perlu jujur banget nih jawabnya. Iya. Lalu pertanyaan lanjutannya, kalau Anda nemu area kayak gitu, langkah konkret apa yang bisa dan mau Anda ambil buat mulai bangun hati yang lebih rela pas ngejalaninnya? Ini bukan cuma soal sadar, tapi soal ngambil langkah perubahan. Sekecil apapun itu. Pertanyaan yang nantang tapi penting banget ya. Selain pertanyaan, renungan ini juga nawarin semacam inspirasi doa. Intinya sih minta pengampunan kalau kita seringkali setengah hati. Terus minta Tuhan ubah hati kita biar rela ngelakuin sesuatu karena kasih, bukan paksaan. Dan ada juga komitmen buat belajar ngidupin Hineni dalam keseharian. Dan tindakan konkret yang disaranin pun sebenarnya simpel tapi mendasar. Fokuslah bangun hati yang rela dan siap. Sikap hati itu medan pertempuran utamanya. Bener banget. Nah, sebagai rangkuman akhir dari diskusi kita soal sikap hati ini, ada satu kutipan dari renungan itu yang rasanya ngena banget. Bunyinya gini, seorang hamba yang enggan biasanya melakukan tugasnya, tetapi tidak menghormati tuannya. Gimana tuh? Wah, kutipan itu nangkep esensi pelajaran dari Yunus dengan pas banget ya. Mungkin tugasnya selesai, targetnya tercapai. Tapi tanpa kerelaan hati, tindakan itu nggak bawa kehormatan. Atau nggak nunjukin kasih yang sejati kepada sang pemberi tugas. Siapapun atau apapun, Tuhan itu dalam konteks hidup kita masing-masing. Itu poin yang kuat banget buat direnungin. Sebelum kita benar-benar tutup, saya mau lempar satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kita udah bahas panjang lebar soal pentingnya kerelaan dalam panggilan besar atau tugas signifikan kayak Yunus. Tapi gimana kalau kita tarik semangat Hineni ini ke level mikro, ke hal-hal kecil? Maksudnya gimana tuh? Ke dalam tugas-tugas harian yang mungkin rasanya remeh, rutin, ngebosenin, atau bahkan nggak nyenengin. Misalnya, apakah kerelaan hati pas nyuci piring, nyelesain laporan yang bikin ngantuk, dengerin keluhan teman, atau tugas-tugas kecil lainnya itu, apakah itu juga sama pentingnya dalam ngebentuk karakter kita? Apakah sikap hati kita dalam hal-hal kecil ini pada akhirnya juga bentuk penghormatan atau justru ketidakhormatan kepada Tuhan dalam hidup kita? Apapun bentuknya bagi Anda. Wow, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut ya? Iya. Nah, demikianlah eksplorasi kita kali ini tentang bahaya berkata tidak melalui sikap hati, belajar dari kisah Yunus, dan renungan yang mengupasnya. Terima kasih sudah menyimak dan berefleksi bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.